Malang nasib Vanessa Angel. Tidak saja karir dan pamor yang terancam habis, kini ia juga harus menanggung akibat dari terbongkarnya skandal prostitusi online yang dijalani. Rabu 30 Januari kemarin, Kepolisian Daerah Jawa Timur akhirnya resmi menahannya setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hampir 4 jam lamanya. Pengumuman penahanan artis peran dan presenter ini disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera. Terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019, Vanessa Angel yang kita panggil hari ini sebagai tersangka resmi, kita lakukan penahanan sesuai dengan syarat objektif, yaitu bahwa ancaman hukuman yang bersangkutan di atas daripada 5 tahun. Adapun alasan subjektif daripada penyidik adalah 1, yang bersangkutan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, kemudian mengulangi perbuatannya, terangkum di dalam nantinya di dalam surat perintah penahanan itu. Nah, karena itu Kapolda Jawa Timur sesuai dengan keterbukaan informasi publik, kita sampaikan bahwa secara resmi hari ini kita lakukan surat perintah penahanan dari tersangka saudara Vanessa Angel. Selain didampingi pengacara, dukungan kepadanya datang dari Reni Setiawati, tante Vanessa yang mendatangi Mapolda Jatim selama ia diperiksa. Meski berharap ada jalan terbaik, Reni mendoakan ponakannya bisa tetap kuat dan tabah dalam menghadapi masalah. Doa yang terbaik. Ikhlas menerima atau memasakkan. Ya, kita memang ya dilalui saja. Tapi Mbak Vanessa sendiri mengungkapkan ke ibu segala kemungkinan buruk dia sudah siap menghadapi termasuk penahanan itu, apakah ya, menyampaikan juga dia? Memang harus saya jalan. Dia sudah siap ya? Siap menjalani proses hukum ini. Yang mengharukan, Reni Setiawati rupanya sudah belasan tahun tak bersua Vanessa. Terakhir ketika sang ponakan masih kelas 4 SD. Menurutnya, semenjak kematian ibunya, Vanessa diboyong bapaknya ke Jakarta. Semenjak itulah ia tak pernah berkomunikasi. Tragisnya, ia justru bertemu dan menjenguk sang ponakan saat dililit masalah dan berpotensi masuk penjara. Kabar ditahannya Vanessa juga sudah sampai ke telinga Dodi Sudrajat, orang tuanya. Meski didera kasus yang mencoreng nama baik, namun sebagai ayah, Dodi akan tetap memberi dukungan. Menurutnya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, beberapa hari lalu ia sudah bertemu dengan anaknya. Komunikasinya belum ada komunikasi lagi karena handphonenya juga sudah tidak aktif ya. Jadi saya belum ada komunikasi lagi. Iya, sampai sekarang. Sama kuasa hukum. Ya, kan sekarang juga pemeriksaan sebagai tersangkanya Vanessa perdana, mungkin ada minta doa dulu sama orang atau gimana? Dari pihak kuasa hukumnya menghubungi? Enggak sih, enggak ada. Meski belum berniat untuk menjenguk langsung, Dodi juga telah dikabari kalau adik dari almarhum ibu Vanessa sudah datang ke Mapolda. Kini ia memastikan dan menunggu kabar terlebih dahulu untuk mengambil sikap. Memang ada yang di Surabaya, adik dari almarhum istri saya di sana. Iya, nggak apa-apa lah. Maksudnya ya sudah kewajiban kita sebagai keluarga besar untuk mensupport Vanessa yang lagi dirundung masalah dan kasus ini gitu. Jadi ya udahlah, kita sama-sama mensupport dia. Nunggu kabar dari Surabaya aja tentang statusnya gimana setelah tersangka, apakah dia ditahan apa enggak. Nanti saya tinggal tunggu aja. Setelah kasusnya akan terbukti itu tindakan apa yang akan
Ya langkah awalnya kemungkinan besar saya akan ke sana ya, kalau misalnya ditahan ke Surabaya. Tapi saya akan atur waktu dulu karena kan saya harus pulang ke Pemalang nih. Ada beberapa kerjaan yang akhirnya tertunda gara-gara kasus ini. Suara dukungan dari sang ayah menepis anggapan kalau keluarga masa bodoh dan tak peduli. Sebelum ayahnya, ibu tirinya juga telah menyampaikan support meski sampai kini belum bertemu. Soal Vanessa gimana ya? Ya soal kasusnya yang sekarang jadi tersangka, kita keluarga juga shock ya. Kok sampai bisa jadi ada kasus seperti itu, bisa jadi tersangka gitu. Cuman ya selebihnya kita udah serahin aja. Kan Vanessa juga ada lawyer kan, biarkan mereka yang mengatasi gitu aja. Kalau untuk bertemu, Vanessa belum berani ya, maksudnya masih shock. Mereka Vanessa mungkin butuh tenangin diri dulu, jadi belum bisa ketemu. Dia belum mau. Mungkin masih ya pastinya shock banget lah Mbak, belum mau banget ketemu. Kalau untuk Baipon sih udah beberapa kali telepon, kita juga tanya keadaan gimana, udah makan belum, gimana keadaan kamu, gitu aja. Paling Baipon aja. Puput tak menyangkal kalau hubungan dengan Vanessa sempat bermasalah, namun semua sudah berakhir. Apalagi dalam situasi terpuruk begini, ia ingin meringankan beban sang anak dan ingin segera memeluknya. Kalau kangen udah pasti kangen banget ya. Seminggu nggak ada kabar Baipon aja udah kangen kan Mbak pastinya. Cuman ya walaupun 10 tahun nggak serumah tapi tetap komunikasi lewat telepon selalu ada. WhatsAppan itu selalu ada, menanyakan kabar dan sebagainya. Tapi kalau saat ini kangen, udah pasti kangen banget. Kangen banget, kita pengen peluk, pengen cium dia. Cuman dari kakaknya sendiri, Kak Vanessa-nya sendiri dia belum berani, belum mau. Perubahan status Vanessa dari saksi korban menjadi tersangka sudah pula didengar Jane Shalimar. Seperti diketahui, Jane adalah sebagai yang pertama membantu advokasi dan pendampingan saat tertangkap. Bahkan ia menjaminkan dirinya untuk kebebasan bersyarat sahabatnya itu. Di tengah jalan, Jane ditinggalkan. Kini nasi sudah menjadi bubur. Menyesalkah Jane telah membantu? Kalau menyesali apa yang sudah saya lakukan kemarin terhadap dia, awalnya sih tidak. Tapi begitu kesini-sini menjadi santapan santapan pihak sana untuk menggoreng isu ini, jadi diputar kemana-mana, dilebarin kemana-mana. Nyesel juga sih, nyeselnya tuh dalam artian kok saya nggak tegas ya, kok saya nggak tegas gitu loh sama Echa tempo hari gitu. Pas begitu landing, mestinya saya kunci aja dia, udah kamu jangan kemana-mana gitu. Itu aja sih yang saya sesalkan tuh itu, kenapa kok saya nggak bisa bersikap tegas gitu, tapi malah ya udah dia terserah, ngikutin aja dia mau ngapain. Sempat ikhlas dan berpikir positif kalau mental Vanessa sedang tidak stabil. Tiba-tiba kekesalannya datang lagi. Itu terkait kabar yang menyebut kalau kekasih Vanessa menjadi sasaran kemarahannya. Jadi yang saya pertanyakan tuh, ini anak etikanya diajarin nggak sih gitu loh, etika berbicara dengan orang. Adek ganteng, belajar etika dulu ya. Jadi supaya kamu tahu bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua. Karena masalah itu, Jane merasa bahwa memang tak ada untungnya membantu. Kini ia memperlihatkan sikap masa bodoh dan tak akan berurusan lagi semua yang terkait dengan kasus wanita yang pernah merebut kekasihnya itu. Susah berhubungan dengan orang-orang yang suka salah kaprah tuh, sensitifnya nggak jelas gitu. Jadi udahlah mendingan saya daripada ngapa-ngapain salah lagi, lebih baik ya udah saya mendoakan dari jauh aja lah. Selama 20 hari ke depan, Vanessa Angel akan menghuni bilik tahanan Polda Jawa Timur. Setelah berkas lengkap akan diserahkan ke pengadilan untuk memulai persidangan. Sungguh ironi, cerita yang bermula dari bilik mewah kamar hotel
dan berakhir di bilik sel tahanan.